wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyogo Wicaksono. Saya mahasiswa dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan membuat suatu video yang dimana video tersebut akan menjadi pengganti tugas final saya. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit materi saya, yaitu tentang Good and Clean Governance. Yang pertama itu pengertian. Good and Clean Governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, prinsip pokok Good and Clean Governance. Adapun prinsip pokok Good and Clean Governance yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, berorientasi pada kesepakatan, kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas, visi strategis, dan negara, masyarakat, dan sektor swasta. Selanjutnya, urgensi dan arti penting Good and Clean Governance. Salah satu isu reformasi yang diwacanakan adalah Good Governance. Istilah Good Governance secara berangsur menjadi populer baik di kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat secara umum. Di Indonesia, istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. Meskipun ada beberapa kalangan yang konsisten menggunakan istilah aslinya karena memandang luasnya dimensi governance yang tidak bisa direduksi hanya menjadi pemerintahan semata. Nah, selanjutnya ada penerapan prinsip Good and Clean Governance dalam pemerintahan negara. Bagaimana kondisi Good Governance di Indonesia? Berbagai asesmen yang diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia saat ini belum pernah mampu mengembangkan good governance. Mungkin karena alasan itulah gerakan reformasi yang digulirkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus telah menjadikan good governance walaupun menjadi terbatas pada pemberantasan KKN. Selanjutnya, good and clean governance dan kontrol sosial. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, berdasarkan prinsip-prinsip pokok Good and Clean Governance setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradilan, profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah, penguatan partisipasi masyarakat medani, selanjutnya peningkatan kesejahteraan rakyat dan kerangka otonomi daerah. Nah, peran sosial kontrol terhadap transparansi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Clean governance berasal dari kata bahasa Inggris yang bila diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti pemerintah yang bersih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, menjalankan wewenang, dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Selanjutnya, tata kelola kepemerintahan yang baik dan kinerja birokrasi pelayanan publik. Good and Clean Governance dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni penguatan fungsi peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradilan, profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah, penguatan partisipasi masyarakat madani, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka otonomi daerah. Selanjutnya, pemerintahan dan moralitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
dan baik tidak terlepas dari moralitas para penyelenggara-penyelenggaraan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Moralitas bersifat naturalistik dan arti bahwa moralitas dipandang sebagai bagian dari dunia alami dan umat manusia dipandang sebagai umat peduli akan pencapaian hidup yang baik. Moralitas juga bersifat rasionalistik dan objektif dalam arti percaya meyakini akan adanya wujud kebenaran yang objektif, bahwa akal budi merupakan sumber pengetahuan yang benar dari kebenaran moralitas. Selanjutnya, manfaat adanya good governance. Manfaat yang pertama, mendorong tercapainya kesinambungan pemerintah melalui pengelolaan yang didasarkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Yang kedua, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Selanjutnya, berkurangnya secara nyata praktek KKN birokrasi. Terciptanya sistem kelembagaan yang ketata laksanaan pemerintahan yang bersifat efektif, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel. Selanjutnya, terhapusnya peraturan perundangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pelayanan publik. Terakhir, terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good and clean governance. Melihat pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai sebuah kemajuan negara. Melalui informasi birokrasi dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tapi juga informasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi pelayanan publik. Adapun beberapa faktor yang diantaranya struktur birokrasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi atau menjalankan aktivitas birokrasi. Yang kedua, kebijakan pengelolaan berupa visi misi, tujuan, sasaran, dan tujuan dalam perencanaan strategis pada birokrasi. Yang ketiga, sumber daya manusia berkaitan dengan kualitas kerja dan kapasitas diri untuk bekerja dan berkarya secara optimal. Yang keempat, sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan data base dalam kerangka meningkatkan kinerja birokrasi. Nah, yang terakhir, sarana dan prasarana yang dimiliki berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan birokrasi pada setiap aktivitas birokrasi. Nah, selanjutnya karakteristik dasar good and clean governance. Adapun karakteristik dasar diantaranya: 1. Diakuinya semangat pluralisme. Yang kedua, tingginya sikap toleransi. Dan yang ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Selanjutnya, hubungan antara good and clean governance dengan kinerja birokrasi pelayanan publik. Dengan 3 pilar pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan clean and good governance di Indonesia. 3 pilar tersebut yakni
pelayanan publik selama ini menjadi tempat di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga dan pemerintah. Kedua, pelayanan publik tempat di mana berbagai aspek clean and good governance dapat diartikulasikan lebih mudah. Selanjutnya yang ketiga, pelayanan publik melibatkan semua unsur yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Nah, yang terakhir itu kasus-kasus tidak berjalannya prinsip-prinsip good and clean governance. Beberapa contoh kasus di berbagai kabupaten atau kota atau provinsi yang mencuat ke permukaan diantaranya yaitu masih merendahnya partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan daerah, penegakan hukum yang masih setengah-setengah dan pilih bersih. Selanjutnya, rendahnya transparansi dalam proses pembahasan APBD. Para birokrat daerah masih bermental minta dilayani dari nilai menjadi pelayanan masyarakat. Efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme para birokrat di banyak daerah masih rendah. Selanjutnya, masih belum meratanya pemerintah dan pemerataan antara daerah dan antar lapisan masyarakat. Munculnya fenomena money politik pada saat pemilu berbagai tingkat. Selanjutnya, ketika suatu daerah akan mencoba melaksanakan tata kelola yang baik dalam kurung good governance. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.